Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang bab atof. Atof termasuk salah satu dari tawabi'. Oke, sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab Jurumiyah, Syekh Muhammad bin Muhammad Sun Haji Ad-Jurum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul atfi, adapun bab menerangkan tentang atof. Wa huruful atfi, adapun huruf atof itu asyaratun, ada 10. Wahya, adapun huruf atof itu al wawu wawu, wal fa'u dan fa', wa summa dan summa, wa au wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'i, dan hatta fi ba'dil mawadi'i pada sebagian tempat. Fa'in atofta, ketika ingin mengaktofkan siapa kamu ala marfu'in pada lafadz yang dibaca rofa', maka rofa'ta, rofa'kanlah. Au ala mansubin, atau pada lafadz yang dibaca nasob, maka nasobta. Au ala mahfudin, atau lafadz yang dibaca khofat atau jar, maka khofatta. Au ala majumin, atau yang dibaca jar, maka jazamta. Takulu, mengucap siapa kamu mengucapkan koma zaidun wa amrun, koma berdiri siapa zaidun zaid, wa amrun dan amar. Wa ra'aitu, melihat siapa saya zaidan pada zaid, wa amrun dan amar. Wa marortu, dan lewat siapa saya bi zaidin bertemu dengan zaid, wa amrin dan amar. Wa zaidun, adapun zaid itu lam yakum, tidak berdiri, walam yakud, dan tidak duduk. Terus ngapain? Ya ngapain lah, jongkok atau ngapain, yang penting dia tidak berdiri dan tidak duduk. Jadi ini hanya contoh. Kemudian bab atof. Atof itu lafadz yang ikut ma'tuf lewat perantara huruf-huruf atof. Huruf atof itu ada 10, mempunyai makna yang sudah ma'ruf. Wawu, fa, summa, au, am, imma, dan bal, lalakin, dan hatta pada sebagian. Wawu bermakna limutlaqil jam'i, fa maknanya tertib, ma'ataqibi, summa litartibi, ma'atarahi, au lil hibahati atau takhiri, bal litakriri hukmi ma qablaha, wa ja'ala didduhu lima ba'daha, la linafi hukmi amma ba'daha, dan juga isbatihi lima ba'daha. Dan lakin itu maknanya istidrak, nahu la tadrib zaidan lakin barak. Ini huruf-huruf atof dan juga maknanya. Oke, nanti kita akan bahas. Untuk wawu maknanya limutlaqil jam'i, mutlaknya kumpul. Maksudnya bagaimana? Ja'a Ahmadu wa abuhu. Ja'a, datang siapa Ahmad, wa abuhu, dan ayahnya Ahmad. Jadi Ahmad dan ayahnya ini datangnya bersamaan. Maksudnya limutlaqil jam'i, Ahmad dan abuhu ini datangnya bersamaan. Jadi tidak boleh Ahmad dulu yang datang atau ayahnya dulu yang datang. Jadi mereka datangnya bersamaan. Itulah makna limutlaqil jam'i. Kemudian fa litartibi ma'at ta'kibi, tertib, kemudian ada jedanya sebentar. Hadoro Ahmadu fa abuhu, hadoro datang siapa Ahmadu Ahmad, fa abuhu kemudian ayahnya. Jadi Ahmad datang, setelah jeda sebentar ayahnya datang. Untuk summa litartibi ma'at tarohi, yaitu tartib dan jedanya agak lama. Jadi bedanya sama fa itu jedanya sebentar, tapi kalau summa ini jedanya agak lama. Hadoro Ahmadu summa abuhu, di bedanya itu. Kalau fa sebentar Ahmad, kemudian sebentar ayah datang. Kalau summa Ahmad datang, kemudian selang agak lama baru ayahnya datang. Kemudian au, ketika jatuh makna tolab,
artinya lil ibahah atau takhir. Ibahah itu boleh dikumpulkan, takhir itu harus memilih. Kalau yang ibahah contoh, yang takhir contohnya tazawwaj hindan au ukhtaha. Jadi kamu harus memilih. Tazawwaj, menikah siapa kamu? Hindan pada Hindun au ukhtaha atau saudaranya. Jadi di sini kamu harus memilih, kamu ingin menikahi Hindun atau saudaranya. Ini namanya takhir. Untuk yang ibahah itu ta'alam an-nahwa awis sorfa. Ta'alam, belajarlah siapa kamu, an-nahwa pada ilmu nahwu, awis sorfa atau sorof. Jadi boleh dikumpulkan secara bersamaan. Kamu boleh belajar nahwu dan juga sorof gitu. Jadi bedanya ibahah dan takhir itu di situ. Kalau ibahah itu boleh dikumpulkan, kalau takhir itu tidak boleh. Jadi harus memilih salah satu. Kemudian am disyaratkan harus jatuh setelah hamzah istifham. Istifham itu untuk pertanyaan. Jadi hamzah yang digunakan untuk pertanyaan. Contohnya aindaka zaitun am amrun. Aindaka, apakah bersamamu? Apakah bersamamu siapa zaitun zaid am amrun atau amar? Jadi ketika tidak ada hamzah istifhamnya maka tidak boleh menggunakan am. Di syaratnya am harus ada hamzah istifham, yaitu hamzah yang ada di depan indaka. Kalau tidak ada hamzah istifham maka am tidak boleh digunakan untuk huruf ataf. Kemudian imma, maknanya gampangnya ada kalanya. Contohnya ta'alam nahwan imma fikhan. Ta'alam, belajarlah kamu, nahwan ada kalanya nahwu, imma fikhan ada kalanya juga fikih. Jadi harus belajar nahwu dan juga fikih. Bal maknanya litakriri hukmi ma qablaha wa ja'ala diduhu lima ba'daha. Disyaratkan harus jatuh setelah nafi atau nahi. Maksudnya litakriri hukmi ma qablaha itu begini. La tusahib al-kaslana bal al-mujtahida. Janganlah kamu bersahabat, berteman dengan al-kaslan, orang yang malas, bal al-mujtahida, tapi bertemanlah kamu dengan seseorang yang rajin. Litakriri hukmi ma qablaha, mengulang hukumnya lafadz sebelumnya, yaitu la tusahib. Kemudian menjadikan lafadz setelahnya itu artinya berganti. Maksudnya begini, intinya bal ini dia mengulang lafadz la tusahib dan menjadikan mujtahid ini sebagai sasarannya. Jadi janganlah kamu bersahabat dengan seseorang yang malas, tetapi bersahabatlah kamu dengan seseorang yang rajin gitu. Ya, gampangnya seperti itu. Kemudian la linafsil hukmi amma ba'daha wa isbatuhu lima qablaha. Harus jatuh setelah kalam amar, ijab atau nida. Amar perintah, ijab itu kesepakatan, kemudian nida itu panggilan. Contoh yang amar saja kita contohkan, idrib zaitan la amron. Idrib, pukullah siapa kamu zaitan pada zaid, la amran, la amron, jangan pada amar. Lil nafyil hukmi amma, menafikan hukum amma pada lafadz ba'daha setelahnya. Jadi dia menafikan lafadz yang setelahnya, setelah la, yaitu amron. Jadi hukumnya idrib ini tidak ada pada amron. Dia menafikan idrib pada amron. Kemudian menetapkan hukumnya itu pada lafadz sebelumnya. Jadi gampangnya la ini dia menjadikan sasaran lafadz yang sebelumnya. Jadi idrib zaitan, lafadz sebelum la ini dia menjadi sasaran dari idrib. La amron, kemudian dia menafikan di amarnya pada hukum idrib. Jadi yang dipukul itu zaid, bukan
amar. Ya, paham ya. Jadi intinya dia yang terkena hukum idrib itu lafadz sebelum la. Tuh. Kemudian lakin maknanya istidrok. Istidrok itu menyusuli kata-kata. Apa itu? Ya contohnya ma qara'tu ad-darsa lakinil qur'ana. Ketika kamu mengucapkan ma qara'tu ad-darsa, ma qara'tu tidak membaca siapa saya ad-darsa pada pelajaran. Lakin al-Qur'ana, lakinil Qur'ana, tetapi saya membaca Al-Qur'an. Jadi dia ya imbuhan lah, menambahkan kata lah. Ketika kamu sudah mengucapkan ma qara'tu ad-darsa, lakin Quran, saya tidak membaca pelajaran, tetapi saya membaca Al-Quran. Istidrok, menyusul kata. Kalau Jawanya itu nusuli gundam, yaitu menyusul kata kalau di Indonesia kan. Ya intinya dia tambahan kata-kata. Ketika sudah mengucapkan maqara'tu ditambahi lakinil Quran, gitu saja. Kemudian hatta fi ba'dil mawadi'i, maknanya hatta ini dia lil goyah. Lil goyah itu ya goyah semuanya. Semuanya artinya semuanya. Gampangnya semuanya. Contohnya yamutu annasu hatal anbiya'u. Yamutu akan meninggal siapa annasu manusia hatta al anbiya'u dan juga para anbiya. Maksudnya goyah di sini Ambiya itu termasuk dari Anas, manusia. Kalau bahasa Jawanya itu katok. Katok. Ya semuanya lah pokoknya lah. Jadi semua manusia itu akan mati, bahkan para Ambiya gitu. Ya untuk hatta ini ada yang mengatakan hatta ini dia bukan huruf athof, makanya dia termasuk huruf athof tapi hanya pada sebagian tempat saja. Terkadang hatta itu lebih sering untuk huruf jar atau huruf ibtida. Makanya dia di sini hatta fi ba'dil mawadi'i. Jadi tidak semua huruf hatta ini huruf athof. Jadi dia bisa juga hatta huruf jar atau huruf ibtida untuk huruf untuk permulaan. Oke, sampai di sini bisa dipaham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.